Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk ke dalam IHSG Daily untuk hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Jadi besok itu merupakan hari terakhir perdagangan di market teman-teman ya, dan juga di akhir tahun ini. Tentunya nggak lupa saya ingetin teman-teman untuk selalu mendukung dengan memberikan like dan juga mengklik tombol subscribe-nya dan juga bagikan kepada teman-teman kalian. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Indeks kita hari ini ditutup menguat tipis teman-teman, 0,14% di level 6.860. Dan hari ini tergolong netral ya teman-teman, karena ada yang naik dan juga ada yang turun. Nanti kita akan cek dari emitennya ya. Untuk sementara kita lihat dulu untuk banking kita. Bank BCA minus 0,8%, Bank Mandiri netral teman-teman, lalu Bank BNI netral juga, kemudian Bank BRI ini menguat 1%. Lalu sentimennya kita dari Bian ya, Bian itu hari ini mengalami koreksi lanjutan minus hampir 5%. Lalu penyeimbangnya kita lihat hari ini ada Goto teman-teman, Goto ya, yang menguat ini kurang lebih 6%. Dan untuk kurs rupiah sendiri hari ini di angka 15.674. Masih belum berubah banyak dari yang kemarin teman-teman, sedikit melemah ya. Lalu kita lihat langsung ke teknikalnya ya. Hari ini secara charting kita lihat candlenya hari ini cukup lumayan bagus. Tadi pagi sempat dibanting teman-teman karena efek Bian yang ARB. Low-nya itu di 6.786 ya. Tapi closingannya lagi-lagi ditarik ke atas. Dan yang menariknya itu closingannya berhasil di atas neckline teman-teman. Seperti yang sempat saya bilang kemarin, untuk market saat ini harus bertahan di atas neckline untuk bisa melanjutkan penguatan. Dan kita lihat ke time frame lebih kecil ya. Di sini saya pakai time frame 4 jam. Saya tambahkan garis trendline di sini menghubungkan high yang sebelumnya dengan high yang kemarin. Di sini ada potensi sebenarnya terbentuk rising wedge ya teman-teman. Ya, either teman-teman tarik garisnya dari sini, ya bisa jadi seperti ascending channel teman-teman. Tapi intinya poinnya sama-sama arahnya bisa melanjutkan koreksi, karena dua pattern itu merupakan pattern yang bearish teman-teman. Nah, untuk sementara potensi yang saya lihat masih konsolidasi di area sini teman-teman, mungkin menguji trendline bawah, baru nanti akan kembali menguat teman-teman ke atas, mungkin akan menguji trendline bagian atasnya supaya menutup gap ya. Nah, dari sini baru nanti akan lanjut koreksi. Tapi itu baru potensi teman-teman ya. Teman-teman harus lakukan analisa ulang kembali. Nah, kita sekilas lihat untuk emiten hari ini teman-teman. Nah, di sini dari Bian ya. Bian ini hari ini koreksi hampir 5% teman-teman. Tadi makanya waktu Bian ini ARB, secara indeks kita cukup tertekan ya, cukup dalam. Cuman hari ini diseimbangkan dengan Goto teman-teman. Di sini kita lihat untuk Goto menguat 6%-an ya. Jadi secara Bian memang indeksnya dipukul ke bawah, tapi ada Goto yang masih bisa nahan teman-teman. Jadi kelihatannya indeks kita cenderung netral hari ini. Lalu kemudian kita cek untuk berita yang hari ini teman-teman ya. Di sini yang pertama dari Medco Energi. PT Medco Energi Internasional mendapatkan fasilitas kredit dari sejumlah lembaga keuangan internasional dengan total mencapai 420 juta US dollar. Beberapa lembaga yang mengucurkan dananya adalah
Australia dan New Zealand Banking Group Limited, cabang Singapura, PT Bank ANZ Indonesia, lalu ING Bank NV Singapore Branch, dan Society Generate Singapore Branch atau SG. Lalu corporate sekretarinya Cindy Kawisandana mengatakan pinjaman baru ini termuat dalam perubahan perjanjian fasilitas kredit pada 23 Desember 2022 dan jatuh tempo pinjamannya pada 31 Desember tahun 2028. Cuman di sini yang kurang bagusnya sebenarnya ini Medco mendapatkan pinjaman teman-teman, tapi tujuannya untuk melunasi hutangnya teman-teman ya. Jadi bayar hutang dengan hutang. Ya itu yang sebenarnya yang kurang bagusnya ya teman-teman. Lalu kita lihat untuk technical Medco teman-teman hari ini. Hari ini Medco di closingannya 1030. Secara tren sebenarnya bisa saya bilang Medco ini udah patah tren teman-teman. Saya tarik garis dari low-nya ya, ketemu low-nya. Nah di sini dia udah break dari trend line. Bisa jadi dalam jangka pendek akan mengalami koreksi teman-teman. Nah untuk supportnya sementara di 1020 nih sampai 1000 ya teman-teman. Ini kalau dijebol maka potensinya akan kembali menguji ke 950. Nah kalau dijebol juga mungkin yang terakhir di 900 teman-teman. Di sini mungkin agak lumayan kuat ya untuk supportnya. Lalu untuk resistennya saya lihat ada di 1120 nih teman-teman untuk resisten pendeknya. Tapi untuk potensi sementara saya lihat ini udah akan mengalami koreksi ya. Selanjutnya kita lihat untuk berita yang kedua ya teman-teman. Ini dari Blibli yang akan fokus pada pengembangan omnichannel retailer di tahun 2023. PT Global Digital Niaga atau Blibli berkomitmen untuk terus memperkuat operasional excellence di setiap lini perusahaan, khususnya di bidang customer service. Dan perusahaan pun memiliki model bisnis atau ciri khas yang berbeda dibandingkan perusahaan lain. Blibli memiliki unified omnichannel ecosystem yang disebut sebagai Blibli Ticket dan terdiri dari entitas anak yaitu Tiket.com dan Transmarket. Untuk menegaskan sinergi ekosistem yang memberikan kemudahan serta nilai tambah bagi pelanggan dengan menyediakan layanan lebih lengkap, bermanfaat juga terintegrasi di setiap channel dan platform. Mengusung layanan pelanggan berbasis empati yang high-tech, high-touch, dan personalized, Blibli mengukuhkan eksistensinya sebagai e-commerce of choice dengan pelayanan pelanggan yang melampaui harapan setiap saat. Dan komitmen itu pun mengantarkan Blibli meraih berbagai prestasi gemilang di penghujung tahun 2022, teman-teman. Apresiasi tersebut kian melengkapi prestasi besar yang diraih customer care Blibli di penghujung tahun. Dan menurut Lisa Widodo yang merupakan COO dan co-founder Blibli, seluruh penghargaan yang diraih tersebut merupakan prestasi bagi segenap tim customer care Blibli yang konsisten menjaga DNA perusahaan dalam melayani dan memberi solusi dengan penuh empati dan setulus hati setiap harinya. Kemudian, apresiasi ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus menjaga dan meningkatkan standar layanan pelanggan dan kedepannya menjadi acuan standar pelayanan di industri. Jadi di sini Blibli semakin berkomitmen ya teman-teman untuk meningkatkan pelayanan, terutama di bidang customer service nih. Nah, sepengalaman saya pun sejauh ini dari berbagai e-commerce yang saya pernah coba ya, dari Tokopedia, Shopee, Bukalapak maupun Blibli,
sejauh ini untuk Blibli teman-teman yang paling saya lihat paling konsisten ya dalam bidang e-commerce, dan juga dari segi pelayanan customer care itu paling bagus. Tapi ini balik ke preferensi masing-masing teman-teman. Dan Blibli ini kemarin itu baru IPO teman-teman, jadi kita coba lihat aja ke teknikalnya ya Blibli. Nah, Blibli itu kemarin baru IPO. Kemarin itu harganya kalau nggak salah di 460 ya harga IPO-nya nih. 460. Dan sekarang posisinya kita lihat masih cukup sustainable ya. Nah, di sini ada support teman-teman yang cukup penting nih saya lihat di 466. Ini merupakan support pendek untuk Blibli ya. Kita lihat dalam mungkin 2 minggu terakhir 466 ini nggak dijebol ya, dan bisa menjadi potensi sebenarnya bisa kembali naik teman-teman. Untuk resistennya sendiri di sini saya tandain di 478 sampai 480 teman-teman. Untuk support untuk resisten pendek maksud saya. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk resisten jauhnya ada di 490 sampai 500. Kalau Blibli mungkin belum bisa banyak yang kita lihat karena merupakan emiten yang baru IPO teman-teman. Dan untuk Blibli ini secara jangka panjang masih cukup menarik teman-teman menurut saya, karena dilihat dari prospek bisnisnya yaitu e-commerce. Untuk ke depan saya rasa masih cukup bagus ya, tapi kita perlu lihat dari segi laporan keuangan nih, apakah nanti Blibli masih tetap rugi atau bisa mengalami peningkatan teman-teman. Dan demikian IHSG Daily untuk hari ini. Dan nggak bosan-bosan saya ingetin untuk teman-teman selalu lakukan analisa ulang kembali di setiap analisa yang saya berikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.